Selamat malam, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pembelahan sel, amitosis, dan mitosis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis reproduksi sel yang secara fungsional melakukan pembelahan diri tanpa perlu melalui mekanisme pembelahan sel. Khusus amitosis yaitu pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Dari satu sel membelah menjadi 2 sel. Pembelahan amitosis disebut juga pembelahan biner. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pembelahan biner. Kurang lebih tidak sama sih. Nah, proses reproduksi aseksual yang digunakan oleh anggota domain Charticea dan bakteri di antara organisme lain. Nah, bisa dilihat di situ, itu adalah tahap-tahap dari pembelahan biner. Nah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme amitosis. Yang pertama, kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Nah, yang kedua, kromosom berduplikasi atau mengganda. Mekanisme amitosis yang ketiga yaitu protein FTZ filamenting temperature sensitive mutant Z berpindah ke bagian tengah sel dan membentuk cincin. Lalu mekanisme amitosis keempat, membran plasma melekuk ke dalam membagi sel menjadi 2 bagian. Terbentuk dinding sel baru di antara sel-sel anak sehingga dihasilkan 2 sel anak yang sifatnya sama dengan sel induknya. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Istilah mitosis dalam arti sempit menyangkut pembelahan nukleus menjadi 2 anak nukleus, dan istilah sitokinesis dipakai untuk pembelahan sitoplasma yang menghasilkan sel anak yang masing-masing mengandung sebuah nukleus anak. Ciri-ciri mitosis. Yang pertama yaitu pembelahan mitosis terjadi sekali. Yang kedua, jumlah sel anak yang dihasilkan dari pembelahan mitosis adalah 2. Yang ketiga, jumlah kromosom seorang anak sama dengan jumlah kromosom pada orang tua, yaitu 2N atau diploid. Tahapan mitosis. Yang pertama ada interfase. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Selama interfase, inti sel nukleus dan anak inti sel nukleolus tampak tidak jelas, namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin. Yang kedua adalah profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Yang ketiga adalah metafase. Pada tahap ini nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinekotor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dan membentuk lempeng metafase. Pada tahap keempat, tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Pada tahap yang terakhir yaitu telofase. Pada tahap ini kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing, benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.